Visi. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu, ya kita ketemu dalam mata kuliah biomedik dasar ya, di mana di dalam biomedik dasar itu kita akan melihat ya bagaimana sesungguhnya peran dari keilmuan itu ya terhadap tubuh manusia ya. Salah satu materi yang ada di dalam biomedik dasar itu adalah medical fisik ya, Bapak Ibu. Itu yang kita kenal dengan fisika medis. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas ya bagian di dalam medical fisik atau fisika medis itu kita akan mengkaji tentang biomekanika ya. Selanjutnya nanti ya kita akan coba juga lanjutkan dengan bagaimana sesungguhnya penerapan dari ilmu biomedik itu ya, terutama bagaimana bisa terjadi pada tubuh ya, terutama untuk zat-zat yang berkenaan dengan radioaktif. Saya Junius, Bapak Ibu. Saya ini adalah kebetulan basic saya itu adalah medical fisik, fisika medis, S1, S2, dan S3 saya. Ya, kebetulan saya juga lama bekerja di rumah sakit, Bapak Ibu ya. Kebetulan saya bekerja di bagian radioterapi, ya mungkin barangkali pada ruang bagian di tempat Bapak Ibu bekerja mungkin pernah mengenal nama ya. Walaupun kadang-kadang di setiap rumah sakit belum tentu ada radioterapinya. Radioterapi itu salah satu penanganan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara penanganan kanker ya, kanker. Kebetulan di S2 itu saya mulai dari satu sebenarnya saya sudah melakukan riset ya mengenai bagaimana cara menghancurkan kanker. Ya, di S2 kebetulan saya lebih spesifik menghancurkan kanker serviks dan kanker prostat ya. Sehingga tesis saya di S2 itu, saya itu berbicara bagaimana destruktif kanker prostat, ya, dan juga sebenarnya kanker serviks. Kemudian ketika saya lanjutkan S3, ya, kebetulan saya alumni ITB, ya, ITB di S2, kemudian S3 saya itu kolaborasi, ya, antara ITB dengan Queensland University of Technology di Australia. Ya, saya juga melakukan riset tentang kanker. Tetapi kankernya berubah, ya. Kanker yang saya riset itu adalah tentang kanker otak atau yang kita kenal dengan brain cancer, ya. Jadi ada beberapa teknik yang kita gunakan dalam menghancurkan kanker itu. Salah satunya adalah radioterapi. Kalau di rumah sakit itu biasa mungkin kita menggunakan paliatif ya, atau kita menggunakan pengobatan-pengobatan operasi ya, tetapi agak berbeda sedikit ketika kita sudah menggunakan radioaktif untuk menghancurkan kanker. Kita tetap menggunakan istilah bedah, tapi bedah yang kita gunakan itu adalah bedah sarafnya itu menggunakan zat-zat radioaktif. Mungkin barangkali Bapak Ibu masih ingat ya pelajaran di SMA bahwasanya salah satu fungsi dari zat radioaktif itu adalah dia bisa menghancurkan benda-benda yang kita ingin hancurkan di dalam tubuh ya. Seperti mungkin barangkali Bapak Ibu mengenal ada sinar alfa mungkin di SMA, ada sinar beta, kemudian ada sinar gamma. Maka sinar alfa, beta, dan gamma itu adalah aplikasi dari zat radioaktif tersebut. Ya, mungkin itu sebagai mukadimah awal ya. Jadi saya namanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, nama saya Junius. Kebetulan dia manahi gelar sebenarnya Dr. Junius SSI MSI. Kebetulan semuanya linear. Saya memang fokus di dalam penanganan kanker ya. Di S2 kanker prostat sama serviks, S3 saya menangani kanker otak ya. Karena kita menggunakan alat-alat yang berbau radioaktif, tentu kita juga menggunakan alat-alat medis yang juga ya, terkini ya Bapak Ibu. Maka di S2 itu saya menggunakan alat rumah sakit itu namanya LINAC ya. LINAC itu linear accelerator. Bagaimana penyampaian radioaktif itu ke dalam tubuh secara sistematik dan juga secara runut sehingga mampu mendestruktif kanker. Kemudian di S3 itu lebih wah lagi alat yang saya gunakan. Di Indonesia itu baru ada, waktu saya riset itu satu Ibu, ya di Rumah Sakit Siloam Hospital di Karawaci, Tangerang, Banten. Sekarang ketika saya sudah tamat itu ada satu lagi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Alatnya namanya adalah Gamma Knife Perfection. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar alat untuk menghancurkan kanker, tapi pasiennya tidak perlu rawat inap. Nah, itu alatnya adalah Gamma Knife Perfection. Nah, itu bahan riset saya yang saya kolaborasikan antara
alat yang ada di Siloam di Jakarta, Tangerang, kemudian dengan alat yang ada di Australia di Queensland University of Technology. Ya, jadi saya risetnya seperti itu Bapak Ibu. Sekarang ya, nah itu sebagai mukadimah ini agar Bapak Ibu bisa saya tarik ya. Ternyata belajar fisika ya itu tidak selalu pelajaran yang sulit ya. Karena ini mungkin karena saya orang fisika ya Bu ya. Saya mengenal fisika itu enjoy ya, karena memang ya banyak manfaatnya. Ya tidak hanya untuk memusingkan kepala, tetapi juga bisa membantu pasien, terutama pasien kanker, dalam hal menghancurkan kanker yang ia miliki. Oke, Bapak Ibu, saya coba share slide kita hari ini. Bapak Ibu bisa lihat. Sudah kelihatan Bapak Ibu slide-nya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, Bapak Ibu sekarang lihat yang mana? Yang besar slide-nya atau yang kecil? Yang besar, Pak. Yang besar, oke. Sudah benar ya. Karena saya menggunakan dual monitor ini, Bu ya. Jadi karena saya sudah terbiasa menggunakan belajar itu menggunakan dua monitor, ada monitor besar, ada monitor kecil, maka saya harus memastikan Ibu melihat yang benar ya. Jadi Ibu melihat yang besar ya. Jadi kajian pertama kita pada pertemuan pertama ini adalah tentang biomekanika. Oke, apa sih yang kita pelajari di dalam biomekanika ini? Ya, kita coba lihat. Ya. Oke, yang pertama ya yang ada di dalam biomekanika itu ya sama hal ya ketika kita belajar di SMA mungkin barangkali ya kita mempelajari yang dinamakan dengan mekanika. Ya mekanika itu bahasa kitanya gerak, Ibu. Ya di mekanika itu pasti kita belajar tentang gerak. Di SMA kita barangkali belajarnya tentang gerak benda-benda yang mati ya, atau yang kita kenal di dalam istilah biologinya abiotik ya. Kalau biotik dia hidup, kalau dia mati maka kita kenal dengan abiotik ya. Maka mekanika itu di SMA kita pelajari sebagai benda pergerakan terhadap benda-benda yang mati. Pertama contohnya biasanya di SMA itu kita mendorong mobil mainan ya, mendorong meja, mendorong kursi, itu namanya mekanika. Atau Bapak Ibu mendorong motor mogok misalnya atau mendorong mobil mogok, itu namanya mekanika ya. Yang kita dorong adalah benda-benda mati. Berbeda ketika kita membahas yang dinamakan dengan medical physics atau fisika medis ya. Maka kita alihkan ya gerak itu tidak hanya ke benda mati, tetapi kita alihkan gerak itu kepada benda hidup. Maka kita kenal istilahnya dengan biomekanika ya. Jadi tadi kita mempelajari abiotik, sekarang kita mempelajari biotiknya ya. Bio itu adalah hidup, mekanika adalah gerak. Jadi biomekanika sesungguhnya adalah kita mempelajari gerak yang terjadi pada makhluk hidup. Apa saja gerak itu? Ya contoh, ketika otot muskuloskeletal kita mengangkat beban, ya, di sana ada gerak. Gerak di sana adalah gerak yang kita sadari. Misalnya ibu senam barangkali, ya, tengok kiri kanan kepalanya atau kepalanya mungkin diputar, ya, atau tangannya mungkin diputar kiri kanan, kemudian menjangkau bagian jauh. Itu adalah pergerakan pada benda hidup, ya. Itu dengan kita sadari. Bahkan di dalam tubuh kita itu ada gerak yang tanpa kita sadari dan itu terjadi. Ya, itu banyak. 13 sistem yang ada di dalam tubuh kita itu sesungguhnya bekerja baik tanpa kita sadari atau yang kita sadari. Ya, contoh, saya contohkan. Sistem digestif sistem itu pencernaan. Pencernaan itu ada yang kita sadari, ada juga yang tanpa kita sadari. Contoh ketika kita mengunyah itu kita sadar, ya. Tapi ketika apa bahan yang kita kunyah itu sampai misalnya ke bagian-bagian yang lain di dalam tubuh kita, maka biasanya gerak seperti itu adalah tanpa kita sadari. Ada salah satu lagi sistem yang di dalam tubuh itu yang sangat mempunyai peranan penting, kardiovaskular misalnya, jantung. Jantung itu sebenarnya bekerja tanpa kita sadari, ya. Dia memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau mengambil kembali darah dari seluruh tubuh itu ke jantung kembali, itu bekerja tanpa kita sadari. Maka pekerjaan seperti itu dinamakan dengan biomekanika. Nah, itu ya, Bu ya. Jadi mohon dipahami ya, bahwasanya di dalam tubuh kita itu juga terjadi pergerakan
yang baik kita sadari maupun tanpa kita sadari. Oke? Ini sebelum saya lanjut ini Bu ya, saya ingin tahu ya, Bapak Ibu ini D3-nya dulu di mana? Di RC kah? Iya, Pak. Di Di RC RC ya? juga. Iya, Pak. Iya, Ada yang Pak. dari RC, ada yang enggak, Pak? Ada yang enggak? Ada yang sebagian. Ada yang pernah ketemu dengan saya enggak dulu? Enggak, Pak. Enggak, Saya enggak, Pak. enggak ya? Tahun berapa D3-nya Ibu, Bapak? Bu Nur, tahun berapa D3-nya? Tamatan 2019. Oh, baru ya 2019 saya di Australia itu. Kalau Pak Adi? Tamatan tahun 2013, Pak. 2013 saya di RC Iya, Pak. itu. Enggak ketemu kita. Iya, Pak. Enggak pernah ketemu kita. Di RC mana? Pak Adi? Di tinggi, Pak. Ah, Iya. saya udah ngajar di RC itu. Enggak pernah ketemu saya, Pak Adi. Masih ingat, Pak. Udah ketemu. Pernah ketemu dengan saya ya berarti ya? Oke, Iya, Pak. sip. Kalau Bu Herna? Dari mana Bu Herna? Saya dari RC, Pak. Tamatan tahun 2009, Pak. Enggak ketemu dengan saya? Harusnya ketemu Enggak, tuh. Pak. Enggak ya? Rasanya enggak, Pak. Enggak ya? Oh, oke. Kalau Bu Nur? Bu Nur Anissa ini dari mana? RC juga ya? Iya, Pak. Iya. Tapi tamatnya baru ya. Saya pasti di Australia. Bu Rina? Rina Natalia? Oh, Bu Rina lagi enggak ada ya. Bu Sri Herdina? Ya Pak, Bu Sri Herdina? Tamatan Aisyah Pak, Padang 2009 Pak. Oh, iya. Pasti nggak ketemu saya nggak pernah di sana. Kalau Bu Pina Dwi Anggra ini dari mana Bu? Tamatan RC Pak 2014 Pak. Nggak ketemu saya, Bu Pina. Enggak, Pak. Ya Enggak, Allah. Pak. Bu siapa lagi nih? Bu Rizda Latifa. Ini sekalian kita kenalan ya Bu ya. Ini langsung saja kuliah kan aneh Mbak ya. Kita nggak pernah saling bersapaan ya. Ibu apa tadi yang saya bilang? Yang saya panggil? Bu Rizda. Bu Rizda dari mana Bu Rizda? D3-nya? Halo Bu Rizda. Iya, Pak. Dari mana D3-nya? Poltekkes Taman 2009, Pak. Poltekkes mana? Padang? Yang di Prodi Solo, Pak. Nggak usah. Poltekkes Padang. Saya ngajarnya di Padang. Yang di Padang. Oh, ya. Oke, siapa lagi? Karena medical fisik itu lengkap ya, jadi saya ngajarnya di mana-mana gitu. Ya. Oke, siapa lagi yang saya sapa ini? Ini Bu Herna Pramudian. Bu Herna di mana Bu Herna? Tadi udah, Pak. Saya dari RC, Oh Pak. sudah, sudah. Experience, Seri. Pak. Tamatan 2009. Sip. Kalau Bu Yofi Erlinda, Tanah Minang Padang 2006 tamatnya, Pak. Bu Churchill, Pak Churchill ya? Nggak ketemu kita itu. Enggak, Pak. Bu Fitrieni. Oh ya, kita santai aja Bu ya. Hadir, Pak. Iya, saya tahu Ibu hadir. Ibu D3-nya di mana? Batu Sangkar, Pak. Bakti Sada, Pak. Waduh, nggak ada lagi sekarang ya Bu ya? Udah tutup, Pak. Bu Pak, Rini. izin tutup video bentar ya, Pak. Boleh, silakan Ibu. Ngantar Kawan apa, yang Pak? dia. Iya. Ngantar anak kemping bentar ya, Pak. Boleh, silakan. Maaf ya, Pak. Kasih, Iya. Pak. Sebenarnya saya nggak mau memaafkan, tapi gimana lagi ya Bu ya? Harus dimaafkan kan? Bentar, Bu. Pak. Iya. Oke, cukup lah ya. Ya, seenggak-enggaknya saya tahu lah siapa yang saya ajar ya. Oke, sip. Kita coba lanjut dulu ya. Oke, dengan set kuliahnya nggak perlu Ibu harus serius ya, karena Ibu tidak orang fisika medis juga ya. Ibu hanya akan jadikan ini sebagai pengalaman Ibu mengenal alat-alat yang ada di rumah sakit itu ya. Nanti saya akan juga bahas ya bagian-bagian lain ya, yang nanti ya saya harapkan Bapak Ibu bisa memahami ya apa yang Bapak Ibu gunakan itu dan bagaimana cara memanfaatkan keilmuan dengan alat-alat yang kita gunakan. Ya. Oke, karena kita mempelajari yang dinamakan dengan biomekanika, ya Bapak Ibu, ya maka tentu ya secara keilmuan kita harus melihat konsepnya apa ketika kita membahas biomekanika itu. Maka konsep pertama yang harus ada di sana itu adalah yang kita namakan dengan
force ya, Bapak Ibu. Force itu adalah gaya, ya. Force itu adalah gaya. Ya. Di mana ya, kalau kita berbicara gaya, ya, maka kita tidak akan terlepas dari kita berbicara tentang hukum Newton, ya. Kita tidak akan terlepas dari berbicara hukum Newton. Oke, ya. Jadi hukum Newton ini, Bapak Ibu, saya tidak akan sampaikan panjang-panjang ya. Hukum Newton itu sebenarnya berbicara tentang ya, pergerakan yang ada dalam tubuh tadi, ya. Maka konsep dasar lain selain hukum Newton itu adalah kita berbicara tentang hukum kelembaman, ya, atau inersia. Hukum kelembaman atau hukum inersia ini sebenarnya menyatakan bahwasanya suatu benda itu akan mempertahankan dirinya pada keadaannya semula, ya. Jadi kalau seandainya benda itu di awalnya dia diam, maka dia akan tetap diam, Bapak Ibu, ya. Dan kalau seandainya benda itu di awalnya bergerak, ya maka dia akan tetap bergerak. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita sesungguhnya. Ketika misalnya sistem respirasi bekerja dengan baik di dalam tubuh kita, maka dia akan continue, ya, bekerja seperti itu. Maka dia tidak akan berhenti. Dia akan berhenti kalau seandainya ajal kita ada, ya, ajal kita sudah muncul, baru dia berhenti. Maka itu adalah aplikasi yang terbaik, ya, contoh terbaik dari hukum inersia ini, ya. Dia akan bekerja, ya. Bagaimana dia keadaan semula? Ketika makhluk hidup itu hidup dengan sehat, ya, maka dia akan tetap melakukan respirasi dengan normal. Kecuali dia ada gangguan, ya. Kalau ada gangguan baru dia ke tempat Bapak Ibu, ya, ke rumah sakit, ya. Nah, itu adalah aplikasi dari hukum kelembaman ini, atau yang kita kenal dengan hukum inersia. Yang ketiga, di dalam konsep dasarnya itu kita mengenal istilah massa. Ya, massa itu ya satuannya biasanya kita kenal dengan kilogram. Sementara berat itu satuannya adalah Newton. Hanya barangkali yang di tempat-tempat kita, terutama di Sumatera Barat ini kacau ini, ya. Antara massa dan berat, ya. Berat dan massa itu udah campur aduk sama kita, ya. Tapi secara keilmuan Bapak Ibu harus tahu bahwasanya massa dan berat itu berbeda, ya. Massa itu satuannya kilogram. Dia terdiri dari nilai M saja, ya. Ketika dia ada berat, maka di sini ada G. G itu adalah gaya gravitasi. Maka berat ini biasanya kita simbolkan dengan W, ya. Dan W itu sama dengan M kali G, ya. M-nya adalah massa dalam kilogram, kemudian G-nya adalah gaya gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga berat itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Itu yang dinamakan dengan Newton, ya. Ya, Ibu dengarkan saja lah, ya. Ya, samalah saya bercerita ini, ya. Jadi berat itu dengan massa berbeda. Itu saja Ibu sudah tahu, itu sudah alhamdulillah itu, ya. Antara massa dan berat itu dia adalah satu satuan yang berbeda. Kemudian, ya, konsep dasar selanjutnya di dalam biomekanika itu adalah gravitasi dan pusat gravitasi manusia. Ini berbeda ini, Bapak Ibu. Gravitasi itu menunjukkan, ya, sejauh mana atau di mana, ya, gravitasi itu berlaku, ya. Contoh, ketika Bapak Ibu misalnya mendorong pasien menggunakan perangkar misalnya, atau mendorong barang, ya, untuk pengobatan pasien menggunakan perangkar, maka di sana ada gaya gravitasi sesungguhnya. Gaya gravitasi itu biasanya arahnya itu, ya, menurut aturannya itu adalah menuju pusat bumi, ya, ke bawah, ya. Itu biasanya disimbolkan dengan nilai G. Sementara pusat gravitasi manusia itu biasanya adalah merupakan, ya, perpaduan diagonal, ya, tubuh kita itu mulai dari kepala sampai dengan kaki. Kalau seandainya kita jadikan diagonal, biasanya pusat gravitasi manusia itu biasanya berada pada pusar tubuh kita. Ya, pusar di dalam di perut kita itu biasanya adalah pusat gravitasi manusia. Maka biasanya kalau panjang tubuh manusia itu berbeda antara misalnya badannya dengan kakinya, itu tetap saja nanti, ya, yang menjadi pusat gravitasi itu manusia itu tetap pada pusarnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti di dalam biomekanika ini nanti Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana aplikasi biomekanika itu dalam keperawatan nanti, ya. Ya, bagaimana misalnya, ya, saya contohkan, ya, bagaimana aplikasi biomekanika itu dalam melakukan, ya, penanganan pasien yang pasca fraktur misalnya karena akibat kecelakaan, ya. Nah, itu bisa diterapkan menggunakan kajian dari biomekanika ini. Kita lihat dulu apa saja yang perlu kita dapatkan agar kita bisa, ya, menelaah kasus-kasus biomekanika itu dalam bidang keperawatan. Kita lanjutkan dulu slide ini. Yang ketiga. Oke.
Ini selanjutnya kita membahas ada yang dinamakan dengan mekanika, ya mekanika. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ya mekanika itu adalah studi tentang bagaimana sesuatu itu bergerak dan apa yang menyebabkan dia itu bergerak, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan mekanika. Ini disampaikan oleh Hickman pada tahun 1995. Kemudian biomekanika ini itu adalah studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Ya, jadi lebih spesifik ketika kita membahas biomekanika ini, dia hanya gerakan yang dihasilkan oleh satu sistem ya dari 13 sistem yang ada dalam tubuh kita. Sistem itu adalah muskuloskeletal. Muskulus itu adalah otot, skeletal itu adalah rangka. Jadi dia hanya membahas otot dan rangka saja. Maka yang menjadi acuan utamanya itu adalah hukum Newton yang disampaikan oleh Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan 1727. Jadi kita hanya membahas hukum Newton saja untuk biomekanika ini. Paham Bapak Ibu? Bu Devi paham? Paham sedikit, Pak. Alhamdulillah. Adalah ya. Oke, sekarang Bapak Ibu, konsep dasar yang lain yang harus kita lihat itu bagaimana suatu benda itu dapat bergerak, ya. Menurut Aristoteles, ya, benda itu dapat bergerak itu apabila ada kekuatan konstan yang diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak, ya. Ya, ini Bapak Ibu bisa rasakan ini, ya. Kekuatan konstan diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak. Ini kalau kita misalnya ini Bu ya, ada pencetus lah istilahnya, ada stimulus di dalam tubuh kita, itu baru sesungguhnya bisa kita bergerak. Contoh, Bu Devi, tamat D3 udah berapa tahun, Bu? Lebih kurang 13 tahun, Pak. 13 tahun, ya. Ini baru mau melanjutkan ke S1. Kira-kira apa kira-kira stimulus yang membuat Ibu mau melanjutkan? Bu Devi. Untuk meningkatkan taraf hidup. Iya, jadi harus ada stimulus ya. Nah, keinginan untuk meningkatkan taraf hidup itu adalah stimulus. Ya. Sama dengan kita, Bapak Ibu ya. Kita biasanya tidak akan mau melakukan pergerakan, ya. Apalagi kalau kita sudah PW, ya. PW tahu ya, Bu Devi ya. Posisinya udah enak gitu ya. Nah itu susah tuh untuk melanjutkan karena stimulus tidak didapatkan. Tetapi misalnya kita sudah lihat teman kita yang nurse, jabatannya sudah jauh lebih tinggi, posisinya sudah jauh lebih enak, ya. Maka kita mendapatkan stimulus, ya, stimulus untuk bisa lebih maju, ya. Maka kita membutuhkan suatu kekuatan yang konstan. Kekuatan konstan itu kita dapatkan dari mana? Dari internal maupun dari eksternal. Dari internal kita dulu, kita ingin maju. Kalau kita ingin maju tidak didorong oleh suami, apa yang terjadi Bu Devi? Allah tuh sampai di situ lah katanya, ya. Maka tidak ada kekuatan konstan di sana, ya. Kekuatan kita ada positif, ada negatif. Ketika positif dan negatif bertemu, nggak jadi dia bergerak, ya. Maka kekuatan konstan itu maksudnya adalah baik itu faktor internal maupun faktor eksternal itu sama-sama mendukung kita agar kita tetap bergerak. Nah, maka baru dikatakan adanya kekuatan konstan yang diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak. Ya, itu kata Aristoteles. Di dalam tubuh kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya jantung, ya, tidak memiliki kekuatan konstan untuk memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya, maka biasanya ada bagian-bagian tubuh yang tidak terjamah oleh darah itu sendiri, sehingga biasanya bagian itu biasanya terjadi kekakuan. Kalau di kita biasanya tidak berasa, ya. Itu ada pasien-pasien itu ketika dia sudah tidak merasakan di bagian ujungnya tidak ada rasa, itu menandakan bahwasanya darah tidak sampai ke bagian itu, ya. Nah, itu kenapa terjadi? Karena kekuatan konstannya tidak full. Itu kalau seandainya terjadi dalam tubuh kita. Maka agar kekuatan konstan ini mampu diterapkan di dalam tubuh kita agar dia bergerak, maka kita mengenal ada hukum Newton tadi. Ya, yang pertama kita lihat ada hukum Newton pertama yang kita kenal dengan hukum inersia. Nah, kita mulai nih Bapak Ibu. Ya, apa itu hukum Newton pertama? Tadi kita sudah tahu inersia ini adalah bagaimana suatu benda itu mampu mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Maka
Di dalam hukum Newton pertama ini, ciri-cirinya diantaranya adalah, pertama, benda itu bersifat mempertahankan keadaannya. Itu yang pertama. Kemudian, semua benda atau objek itu akan bergerak apabila ada gaya yang mengakibatkan pergerakan tersebut. Ya, kalau tidak ada gaya, maka tidak akan ada pergerakan. Jadi kata kunci dari bergerak atau tidaknya suatu benda atau katakanlah suatu sistem di dalam tubuh kita itu harus ada gaya. Ya, Bu ya. Jadi harus ada gaya baru dia bergerak. Maka ya, di dalam hukum Newton pertama ini kita mengenal bahwasanya sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 itu berarti bahwasanya, ya, saya coba bikin di sini ya, Bu ya. Oke. Nah, ini. Yes, saya belum menggunakan pensil, nanti saya gunakan pensil ya. Sigma F, oh sorry, sigma, aduh, nggak sulit saya nulisnya di sini ya. Sigma F sama dengan 0. Pokoknya sigma F sama dengan 0. Sigma tahu ya menulisnya Bapak Ibu ya. Kayak elang tapi bukan elang ya. Caranya bikin angka 2, kemudian bikin di atasnya ya. Nanti sigma ya. Sigma F sama dengan 0. Artinya ketika dia sigma F sama dengan 0, artinya gaya yang bekerja padanya atau jumlah gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Ketika jumlah gaya yang bekerja padanya sama dengan 0, maka biasanya benda itu dalam keadaan diam. Oke? Ya, mohon Bapak Ibu pahami ya, sigma F sama dengan 0, sehingga ketika resultan gaya itu sama dengan 0, maka benda itu dalam keadaan diam. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di slide keempat ini? Silahkan. Ayo, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bu Yofi, ada pertanyaan Bu Yofi? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Paham ya Bu Yofi ya? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini bahagia saya mengajarnya ya. Karena biasanya kalau saya mengajar apa ya, yang proses-proses ini, makanya saya itu maunya ketemu Bapak Ibu ya. Kalau online ini, wallahu a'lam bisawab ini ya. Ini saya udah kumat kamit panjang lebar ya. Nanti nggak nyambung ya. Jadi nampaknya Bapak Ibu ini paham ini ya. Bahagia juga saya. Kita lanjut ya. Yang kedua ya, kita mengenal konsep dasar selanjutnya di dalam biomekanika itu adalah hukum Newton kedua ya. Hukum Newton kedua ini mengatakan bahwasanya sigma F itu sama dengan M kali A. Ya. Jadi, ini ada sigma di depannya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya coba ubah. Di sini di depannya itu ada sigma. Jadi, sigma F sama dengan M kali A. Apa maksud daripada sigma F itu sama dengan M kali A? Itu maksudnya adalah, apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda ini akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Maka percepatan itu sama dengan arah gaya. Jadi A itu sama dengan sigma F per M. Jadi A dengan F itu sama. Ya. Sigma apa? A sama dengan sigma F per M. Dia berlawanan arah atau berbalik arah dengan nilai M. Nah, ini maksudnya di sini. Jadi apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, ya. Yang ketiga, ya, kita melihat di dalam konsep dasar biomekanika itu ada hukum Newton ketiga, ya. Hukum Newton ketiga ini mengatakan bahwasanya untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan, ya. Jadi untuk setiap aksi ini selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Di dalam perumusan matematik kita mengatakan bahwasanya sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi, tapi arahnya berlawanan. Tanda arah berlawanan ini kita beri tanda nilai minus ya. Jadi kita berikan tanda nilai minus. Ini saya tidak pakai pen tablet ya Bu ya, jadi menulisnya agak sedikit kurang bagus ini.
Ya, sigma F aksi ya sama dengan sigma F reaksi. Nah, arahnya berlawanan itu ditandai dengan ada tanda minus di depan ini, Bapak Ibu. Ya, nah itu cara menuliskan hukum Newton ketiga ini. Ya, sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi, tapi arahnya berlawanan. Ya, seperti itu. Bisa dipahami, Bapak Ibu, untuk rumus yang hukum Newton ketiga ini? Bisa ya, catat. Bu Yofi. Kok curiga saya ini? Bisa dipahami, Bapak Ibu? Halo. Bisa, Pak. Saya, oke, sip. Kemudian, ya, kita lanjutkan ya, konsep dasar selanjutnya. Tadi kita sudah berbicara massa. Ya, massa itu adalah jumlah unsur suatu objek. Satuannya adalah kilogram dan besarannya adalah besaran skalar. Ya. Sementara berat itu adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Dia satuannya adalah kilogram meter per sekon atau kuadrat ya, kilogram meter per sekon kuadrat atau sama dengan Newton ya. Dan besarannya adalah besaran vektor. Ada dua besaran di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah besaran skalar, yang kedua adalah besaran vektor. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, ya itu dinamakan dengan besaran skalar. Sementara besaran vektor di samping dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah, ya. Contoh gaya ya Bu ya. Gaya itu selalu itu ada arahnya. Gayanya misalnya 3 Newton ke arah atas ya, ke arah bawah, ke arah samping kiri, ke arah samping kanan. Tetapi kalau kita berbicara massa, massanya 3 kg titik ya. Karena dia tidak memiliki arah. Jadi ketika dia hanya memiliki nilai saja, dia dinamakan dengan besaran skalar. Ketika dia memiliki nilai dan juga memiliki arah, dia kita namakan dengan besaran vektor. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Kemudian gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Ya, jadi gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Kemudian pengaruh gaya gravitasi itu terhadap tubuh manusia ini ada berbagai macam yang terjadi, Bapak Ibu. Yang pertama berat badan. Kemudian varises. Kemudian edema tungkai. Kalau saya ingin bandingkan ini, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu di Payakumbuh, ya, itu bukit ya. Kalau saya bandingkan misalnya orang Padang dengan orang Bukit Tinggi, mana yang lebih berat badannya Bapak Ibu? Bu Devi. Orang Bukit Tinggi. Kenapa? Kenapa? Banyak makan nasi kapau, Pak. Daerah mungkin Pak. Sering makan. Ini lama makanannya, Pak. Bu, Bapak, coba kita bandingkan dengan keilmuan sekarang, Bapak Ibu. Ini kita belajar biomekanika, Ibu, hubungkan dengan makanan. Itu tata boga. Berat badan, ya. Kita hubungkan dengan gaya gravitasi, coba. Ini kan pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia, Bapak Ibu, ya. Nah, Ibu, jawabannya udah benar. Ya, yang lebih besar badannya adalah orang Bukit Tinggi. Tapi alasannya bukan karena dia banyak makan, ada nasi kapau di sana, tidak ya. Tetapi karena gaya gravitasi kalau di Bukit Tinggi itu jauh lebih dalam dibandingkan orang yang tinggal di Padang, ya. Kenapa, Bu? Karena di Bukit Tinggi itu perbukitan, ya, sehingga jarak dia dengan gravitasi bumi itu jauh, ya, sehingga dia tidak ditarik oleh gaya gravitasi itu. Ya, itu jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Jangan gara-gara dia suka makan nasi kapau, bukan itu ya. Oke, jawabannya benar ya, berat badan itu lebih besar berat badan orang di Bukit Tinggi karena dia jauh dari gaya gravitasi. Kalau varises Bapak Ibu, mana yang lebih mungkin orang varises yang tinggal di bukit atau yang tinggal di padang? Hubungkan dengan gaya gravitasi. Bukit Tinggi juga. Kenapa? Tinggal di bukit, Pak. Kenapa? Karena kan perbukitan tadi, Pak. Oh, Jadi Karena sering Pak? Mendaki gitu, Pak. Bu, hubungannya dengan gaya gravitasi, Bu. Ibu ini ada-ada aja. Itu olahragawan dia itu, Bu. Ya Allah. Bu, ketika kita tinggal di pantai, ya. Ini Ibu pernah nggak ngecek siapa yang pernah dinas di Padang dulu? Waktu siapa tahu ada yang di mana tadi di Aisyah ya.
Di Ada, Padang. Pak. Pernah nggak riset dulu tentang varises? Enggak, Pak. Enggak ya, aduh. Ya, kalau kita dekat dengan gaya gravitasi atau pusat gravitasi, kira-kira kita ditarik atau tidak oleh pusat gravitasi itu? Ayo Bu Sri harus tanggung jawab, ini kan di Aiksia kan? Iya ya, karena dekat. Ya, kalau semakin sering ditarik terus, apa yang terjadi? Varises ya. Jadi ketika dekat ya kedudukan kita, tubuh kita dengan gaya gravitasi, maka varises itu akan lebih banyak muncul ya. Jadi ingat ya, kalau kita tinggal di pantai itu, ya penyakit yang banyak muncul itu adalah varises ya. Makanya susah untuk lulus Polwan, Polri gitu ya, TNI ya, karena varises itu ya. Beda dengan orang yang tinggal di perbukitan karena jauh dari gravitasi ya. Kecuali tadi ya, dia suka naik turun bukit, kemudian habis turun bukit itu nggak ada istirahatnya, kakinya tidak diselonjorkan kayak gitu, itu bisa juga varises. Tetapi kalau kita bandingkan orang yang tinggal di padang dengan orang yang tinggal di perbukitan itu, maka yang rentan terjadi varises itu adalah yang tinggal di pesisir pantai ya, yang di padang. Kalau di Matungkai, bagaimana nih Bapak Ibu? Bu Yofi, coba Bu Yofi jawabannya harus benar sekarang nih, karena kita sudah berikan 2 contoh yang kira-kira sudah mewakili ya. Coba Bu Yofi, mana yang lebih besar kemungkinan orang yang ada Matungkai yang di pesisir pantai atau yang tinggal di perbukitan? Silakan Bu. Yang di pantai, Pak. Kenapa? Jawabannya benar, kenapa? Oh, karena daerahnya yang panas, Pak. Ibu kok selalu menghubungkan dengan yang aneh-aneh ya? Pertanyaannya jelas, yang pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia. Ya, kok dengan panas pula? Coba siapa yang bisa jawab, bantu Bu Yofi? Bu Fitri mungkin bisa? Bu Fitri silakan. Halo. Karena cairan menumpuk, Pak. Cairan menumpuk. Ini yang udem ya, udem. Cairan menumpuk. Kenapa cairannya menumpuk? Ini agak dekat dengan gravitasi tadi, Pak. Oke, ya ini ya. Jadi hubungannya ketika ya udem itu akan bisa muncul ya karena kita selalu ya berhubungan dengan gravitasi bumi ya. Maka muncul udem ya. Nah, ini akan lebih banyak berdampak kepada orang yang tinggal di pesisir pantai. Oke ya. Maka gaya yang mempengaruhi tubuh manusia itu ada yang kita kenal dengan gaya pada tubuh manusia itu sendiri, seperti saat tubuh menabrak suatu benda ya, atau gaya di dalam tubuh manusia. Gaya otot misalnya mempengaruhi sirkulasi darah dan pernafasan. Contoh Ibu, ada terjadi permasalahan misalnya di otot dada misalnya, itu bisa mempengaruhi pernafasan. Ada misalnya terjadi pembengkakan misalnya di bagian di dalam tubuh, itu bisa mengganggu sistem sirkulasi pencernaan, digestive system dan lain sebagainya. Itu merupakan akibat-akibat yang terjadi apabila gaya itu terjadi di dalam tubuh manusia. Oke, Bapak Ibu, paham ya di slide ini? Kita nanti ada ujiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon juga disimak ya. Oke, kita lanjutkan. Maka gaya yang bekerja pada tubuh manusia itu kita kenal ada 2 hal ya. Yang pertama ya kita kenal dengan gaya keadaan statis ya. Gaya keadaan statis ini adalah gaya dalam keadaan diam ya. Yang kedua, gaya dalam keadaan dinamis ya. Jadi ada 2 gaya sesungguhnya. Dalam tubuh kita juga seperti itu Bapak Ibu ya. Ada gaya dalam keadaan statis dan juga ada gaya dalam keadaan dinamis. Ketika gaya pada tubuh manusia itu dalam keadaan statis, maka yang berlaku di sana adalah keadaan setimbang atau jumlah gaya di dalamnya itu sama dengan 0. Maka ini yang kita kenal dengan inersia tadi, sigma F sama dengan 0. Maka gaya pada tubuh manusia itu dalam keadaan statis ini ada sistem-sistem yang bekerja. Di antaranya adalah sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengumpil atau pengungkit ya. Itu sistem hemostatis itu bekerja berdasarkan ini ya.
bagaimana sistem kesetimbangan yang ada di dalam tubuh. Yang pertama ya, kita mengenal ada sistem pengungkit tipe 1, Bapak Ibu. Pengungkit tipe 1 ini itu biasanya posisinya diam, kemudian kakinya direnggangkan. Nah, ini contohnya. Maka pada posisi ini ya, baik itu titik tumpuan itu terletak di antara gaya berat W dan juga gaya otot M ya, sehingga posisi ini adalah posisi paling stabil yang terjadi pada tubuh manusia. Ini biasanya kalau ketika kita mau sholat ini ya, maka ini adalah posisi paling stabil yang dimiliki oleh manusia. Dan biasanya pada kondisi saat ini manusia itu dalam keadaan paling stabil ya. Yang kedua, jinjit ya. Jinjit kita sudah mulai lagi tidak stabil Bapak Ibu. Ketika berjinjit itu artinya gaya berat W tadi itu berada di antara titik tumpuan dengan gaya otot atau M ya, sehingga posisi ini sudah mulai posisi ketidakstabilan yang terjadi pada tubuh ya. Posisinya kita kenal dengan berjinjit. Kalau sudah biasa berjinjit mungkin orang bisa stabil ya Bapak Ibu, tapi tidak berlaku untuk semua orang ya, sehingga posisi ini sudah kita kenal dengan posisi ketidakstabilan yang terjadi pada tubuh. Yang ketiga itu adalah sistem pengungkit tipe 3 ya. Di mana pada bagian ini gaya otot M itu berada di antara titik tumpuan dengan gaya berat ya. Ini contohnya ketika posisi tangan mengangkat beban. Kalau bebannya berat sekali itu bisa saja tangan itu jatuh ke bawah Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya kekuatan tangan melebihi dari kekuatan benda yang ada di atasnya, biasanya aman. Ya, artinya apa ini? Keadaan ini tidak stabil lagi, dan ini tergantung bagaimana kondisi pasien atau kondisi manusia yang berada atau mengangkat beban tersebut. Kalau seandainya beban itu masih bisa diatasinya, maka manusia ini berada dalam keadaan stabil. Tetapi ketika dia tidak mampu lagi menahan beban itu, biasanya bebannya akan jatuh. Ya, itu dinamakan dengan inkonsistensi yang terjadi pada bagian tubuh manusia. Ya, oke. Maka ketika kita membahas ya keadaan hemostatis yang terjadi dalam tubuh itu biasanya kita mengenal istilahnya keuntungan mekanik. Ya, keuntungan mekanik ini adalah perbandingan antara gaya otot M dengan gaya berat W, sehingga kita bisa mendapatkan dua nilai sebenarnya. Keuntungan mekanik itu adalah perbandingan antara gaya otot dengan gaya berat. Atau ya kita juga bisa menyamakannya dengan lengan lengan berat dibandingkan dengan massa lengan otot ya. Jadi ada lengan berat dibandingkan dengan LM. Jadi rumusnya sama. Keuntungan mekanik itu adalah perbandingan antara gaya otot dibandingkan dengan gaya berat atau lengan berat dibandingkan dengan lengan otot, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu ya, kita mengenal istilah di dalam biomekanika itu adalah body mechanic ya. Body mechanic itu adalah mekanika tubuh ya, di mana body mechanic atau mekanika tubuh ini adalah suatu usaha sistem muskuloskeletal dan sistem saraf yang terkoordinasi untuk mempertahankan keseimbangan, mempertahankan postur, dan juga mempertahankan kesegarisan tubuh selama mengangkat, membungkuk, bergerak, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini biasa dilakukan oleh tubuh ya. Kalau dia berjalan dengan normal tanpa ada gangguan, itu biasanya manusianya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tetapi kalau seandainya ya manusia itu sudah memiliki suatu gangguan terhadap fungsi ini, maka terjadi ya fungsi gangguan pada mekanika tubuhnya atau body mekaniknya. Jadi cikal bakal sakit itu dari sini sebenarnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalnya bangun di pagi hari, kemudian mampu duduk dengan baik, berdiri dengan baik, kemudian rasakan kenyamanan pada tubuh, itu berarti body mekanik Bapak Ibu berjalan dengan sebaik-baiknya. Tetapi misalnya Bapak Ibu bangun dari tidur, merasakan sakit pinggang, ya, kemudian mau duduk susah, ya, kemudian mau berdiri juga susah, beraktivitas juga susah, berarti terjadi gangguan pada mekanika tubuh, ya. Ya, jadi yang penting itu Ibu. Yang penting itu adalah kita mempertahankan keseimbangan, mempertahankan postur, mempertahankan kesegarisan. Jadi kalau mempertahankan keseimbangan tahu Ibu ya, hemostatis ya. Berarti aktivitas mampu dilakukan dengan baik. Mempertahankan postur bagaimana Bapak Ibu? Postur itu biasanya Bapak Ibu kalau muda berdirinya tegak. Lama-kelamaan membungkuk. Nah, ini bisa nggak dipertahankan? Bisa, ya, dengan catatan exercise-nya bisa dilakukan, ya, oleh siapa saja, ya, boleh, tidak hanya untuk orang sakit, tetapi orang sehat
pun juga harus melakukan exercise agar postur tubuhnya seimbang. Apalagi kesegarisan tubuh. Orang yang mengalami stroke ya atau pasca stroke itu terjadi gangguan kesegarisan pada tubuh. Ya. Makanya Bapak Ibu pasca stroke itu biasanya ada gangguan-gangguan yang terjadi, misalnya kalau kena di tangan biasanya salah satu lengannya itu, istilah kitanya itu mati sebelah, tidak ada rasa. Itu dinamakan kesegarisan tubuh tidak berjalan dengan baik. So, kalau dia terjadi pada mulut, pencong dia Bapak Ibu ya. Nah, itu dinamakan tidak terjadi kesegarisan pada tubuh. Apa yang kena di sini itu adalah body mekanik. Dan mekanika tubuh tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka exercise itu penting Ibu, Bapak Ibu. Makanya kalau dulu orang tua kita selalu olahragalah. Ya, setidak-tidaknya jalan. Nah, exercise jalan itu adalah exercise untuk mempertahankan tubuh pada keseimbangan. Ya. Nah, jadi kalau Ibu punya anak ini bangun subuh itu suruh ke masjid ya. Ke masjid itu dia berjalan, itu exercise sebenarnya. Ya. Dia bergerak ya, kemudian dia mengayunkan lengannya, mengayunkan kakinya ya. Apalagi kalau masjidnya agak jauh dari rumah, itu lebih bagus Bapak Ibu, karena dia melakukan exercise agar keseimbangan tubuhnya mampu berjalan dengan baik. Ya. Mungkin kalau anak-anak masih aman ya Bapak Ibu, tapi kalau seumuran ini sudah paling tuanya berapa tahun ini Bapak Ibu? Paling tua, saya enggak yang paling muda. Kalau paling muda banyak saya lihat ini. Yofi paling tua, Pak. Yofi, Pak. Berapa umurnya Bu? 38, Pak. Oh, sangat muda ya, jauh di bawah saya. Ibu olahraganya rutin? Bu Yofi? Enggak juga, Pak. Ini hati-hati Bu ya, kalau udah 35 ke atas itu, kita harus banyak exercise ya, harus banyak olahraga ya. Oke. Kalau yang muda-muda ini ya, tapi walaupun muda ya, tetap harus exercise-nya banyak agar mekanika tubuhnya bekerja dengan baik ya. Kemudian selanjutnya adalah kesegarisan tubuh atau body alignment ya. Di sini biasanya posisi sendi, posisi tendon, ligamen atau otot ketika posisi berdiri, duduk, berbaring. Maka kalau Bapak Ibu lihat sekarang itu banyak atlet-atlet itu masang apa Ibu untuk mengembalikan tubuhnya yang agak bungkuk ya. Terus sekarang itu exercise namanya Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi tubuh agar bisa berjalan dengan sebaik mungkin ya. Jadi exercise itu penting agar tubuh kita itu bisa berjalan dengan baik. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Bisa mungkin barangkali diskusi ya, dan lain sebagainya. Dipersilakan. Oh ya, Bu. Ketua kita Bu Yofi ya? Atau siapa Bu? Ketua kita? Adi, Pak. Saya, Pak. Adi, Pak. Pak Adi, coba bikin satu grup yang isinya hanya saya dan teman-teman yang lain. Oke, siap, Pak. Nah, biar nanti kita bisa saya coba bisa share materi, kemudian share yang lain ya nanti, agar kita bisa berdiskusi lebih banyak ya. Apalagi Bapak Ibu. Oke, Pak. Di Payakumbuh itu apa yang sudah CT scan ada di sana Bapak Ibu? Di rumah Pak. Ada Bu? Ada? Di Adnan ada Pak. Rumah sakit umum, Pak. Enggak di APSI, janganlah ke tempat lain ya. Di tempat Ibu aja. Ada Pak. Ada, Pak. Di RC apa yang ada Bu? Coba saya ingin menggali ini. Sama terapi, Kemoterapi ada? fisioterapi Pak. Oh, fisioterapi. Oke, jadi pasca ini ya, pasca penyakit ada ya. Yang lain Ibu, Bapak Ibu, selain itu? Coba Bapak Ibu tahu nggak apa beda yang saya sebutkan tadi? Ada kemoterapi, ada radioterapi, ada fisioterapi. Tahu nggak Bapak Ibu bedanya apa? Radiasi Pak. Kalau radioterapi, radiasi ya. Kemoterapi pun sebenarnya juga radiasi ya, tetapi radiasinya berbeda dengan radioterapi. Kalau fisioterapi, apakah juga menggunakan radiasi, Bapak Ibu? Enggak, Iya, Pak. Pak. Ya, Ya. Pak.
Ada lampu. juga, ada yang menggunakan radiasi, tapi radiasinya tidak menggunakan zat-zat yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada alfa, beta, atau gamma. Ya. Kalau fisioterapi biasanya itu digunakan untuk mengembalikan fungsi tubuh, ya, pasca misalnya stroke, ya, atau pasca penyakit lain yang bisa kita lakukan fisioterapi, ya. Jadi agak berbeda sedikit, ya. Tapi apakah ada yang menggunakan radiasi? Ada juga, ya. Setidak-tidaknya dia menggunakan infrared, ya, inframerah, ya. Tapi radiasinya tidak terlalu besar, ya. Kalau radioterapi itu Bapak Ibu dia sudah menggunakan sinarnya itu bahkan sinar gamma, ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada 3 sinar yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah sinar alfa, ya. Sinar alfa itu tidak mampu menembus jaringan, ya. Jadi kalau kita menggunakan sinar alfa itu Bu, sampai dia di kulit dia mental lagi, ya. Tapi kalau Ibu sudah menggunakan sinar beta itu aplikasinya biasanya pada ronsen, ya. Pada ronsen itu biasanya kita sudah menggunakan sinar beta, ya. Sinar beta itu di rumah sakit kita mengenalnya dengan sinar ronsen. Kalau di medical physics kita mengenalnya sebagai sinar radiasi X-ray, ya. Pernah nggak Ibu mengenal X-ray? Di ronsen dan X-ray itu sebenarnya sama, ya. Dia mampu menembus otot. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan misalnya X-ray atau ronsen, itu dia mampu menembus jaringan. Tetapi dia tidak mampu menembus tulang. Ya, itu yang ronsen atau X-ray. Sehingga hasil dari X-ray itu biasanya kita menemukan warna hitam dan putih. Ya seperti itu kan Bapak Ibu? Artinya warna hitam dan putih itu menandakan bahwasanya karena dia mampu menembus otot, maka jaringan itu mengabsorb, menyerap X-ray tadi atau sinar beta tadi, sehingga dia mampu menghitamkan jaringan yang ada di sekitarnya, sehingga warnanya hitam. Tetapi sifat dari sinar beta ini dia tidak mampu menembus tulang, sehingga tulangnya tetap putih. Maka kalau di ronsen itu warnanya hanya hitam dan putih, ya. Ya seperti itu, Bu Devi. Iya, Pak. Ya. Sekarang pertanyaannya, di ronsen itu sekarang juga sudah ada warna, ya. Nah, ini dari mana dihasilkan? Jadi kecanggihan teknologi sekarang itu kita juga bisa memberikan warna selain hanya warna hitam dan putih. Itu dengan catatan kita memberikan zat radioaktif lainnya kepada tubuh. Di antaranya kita menggunakan barium, ya. Kemudian juga kita menggunakan iodin. Kalau iodin biasanya diinjeksikan, barium biasanya diminumkan. Sehingga ketika misalnya pasien pasca kecelakaan terputusnya tendon di bagian kaki misalnya, sehingga kakinya nggak bisa lagi terbalik, itu kita bisa menambahkan barium atau kita bisa menggunakan iodium kepada tubuh sehingga muncul warna-warna lain selain warna hitam dan putih. Jadi ada penambahan, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ayo, siapa yang ada pengalaman ini membawa pasiennya untuk ronsen? Ada nggak yang kasusnya fraktur pada kaki, kemudian tendon di kakinya putus gitu, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada? Halo? Adakah Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada. Itu ada nggak yang penambahan zat lain selain hanya hitam dan putih yang Ada. keluar? Ada ya? Nah, seperti itu. Jadi cerita yang saya sampaikan ini itu sudah biasa dilakukan Enggak, sekarang. Nggak pernah ya? Oke, ya kalau yang belum pernah berarti dengan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Di Payakumbuh belum, Pak. Kamu belum ya? Oke, di Bukit ada ya? Bukit banyak ya. Oke. Ya, yang jelas ya apa yang saya sampaikan ini ya setidak-tidaknya walaupun Ibu belum pernah terpapar dengan kajian ini, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasanya perkembangan teknologi sekarang tidak hanya menghasilkan hasil image ya. Ronsen itu namanya image ya. Bapak Ibu, bahasa Indonesianya itu citra ya. Kalau kita menamakannya gambar, tapi gambar biasanya kalau orang radiologi atau orang medical physics atau orang radioterapi itu agak alergi mendengarnya karena itu bukan gambar ya, itu adalah citra, dia dihasilkan dari piksel-piksel ya. Jadi saya sampaikan pula kata-kata lain nanti Bapak Ibu bertanya apa itu piksel ya. Piksel itu adalah picture element yang dihasilkan dari gambar sehingga gambar itu bisa kita nilai kekontrasannya ya. Jadi kalau di dalam radiologi atau di dalam radioterapi itu yang terpenting adalah kita menghasilkan gambar dengan nilai kontras yang tinggi Bapak Ibu. Tujuannya apa? Agar dokter bisa memastikan
apa kelainan yang terjadi pada jaringan yang terjadi dalam tubuh pasien. Saya contohkan MRI, Bapak Ibu. MRI tahu ya? Apa itu MRI? Ini nggak apa-apa ya, kita kemana-mana ya. Karena kalau saya ini saja yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, sementara Bapak Ibu bekerja di rumah sakit ya, yang notabene-nya itu berkenaan atau menggunakan alat-alat yang canggih di rumah sakit ya. Walaupun tidak canggih ya, saya ceritakanlah ya. MRI apa itu Bapak Ibu? Atau Pak Ari apa tuh MRI? Halo? Bu Devi, MRI lah, atau MR, apa bacanya itu? Kalau bahasa Inggrisnya kan Magnetic Resonance Imaging ya, MRI. Kalau di rumah sakit apa itu bacanya MRI ya? MRI. MRI juga, Pak. Oh, MRI juga sama ya. Apa itu Bu MRI? Ayo, apa itu? Ada yang tahu? Bu Sri, tahu apa itu MRI? MRI. Biasanya meriksa yang di dalam tubuh, Pak. Ya, memeriksa dalam tubuh. Apa bedanya dengan CT scan? Kalau itu dia Kalau MRI di atas scanning, Pak. Pemirsa otak, Pak. Ya, jawaban Ibu benar itu ya. MRI itu di atas scanning. Tapi saya bertanya, apa itu MRI, apa itu scanning gitu ya? Atau CT scan ya? Ada yang kira-kira tahu nggak? Dan melihat jaringan-jaringan otak atau cairan, ada penumpukan atau penyumbatan cairan di dalam otak, Pak. Sip, itu Tapi MRI ya. Kalau CT scan? Kalau CT scan? melihat untuk adanya penyumbatan atau apanya, Pak, di otak. Oke. Atau- Jawaban Ibu udah benar ini ya. Nah, ini mantap ini ya. Jadi dia mempunyai fungsi yang berbeda sebenarnya ya. Kalau MRI itu lebih jaringan sifatnya. Sehingga nanti ketika kita melihat misalnya ada di bagian tengkorak yang patah ya, atau darah bocor atau retak segala macamnya, itu biasanya kita menggunakan MRI. Tapi kalau kita ingin melihat misalnya ada kelainan ya, jaringan yang tumbuh berbeda di dalam tubuh, biasanya kita menggunakan CT scan ya. Jadi kedua alat ini biasanya dipadukan ya kalau seandainya kasus yang terjadi pada pasien itu adalah kanker ya. Kalau pasien biasanya pasca kecelakaan terjadi benturan di kepala, biasanya dokter lebih memilih MRI ya. Karena yang dilihat itu adalah ada retak nggak di kepalanya ya. Apa yang menyebabkan pasien tidak sadarkan diri? Ya, itu biasanya kita menggunakan MRI. Tapi kalau seandainya pasien ingin dilihat, misalnya ada jaringan lain yang abnormal yang tumbuh di dalam tubuhnya, biasanya dokter memilih menggunakan CT scan. Paham ya, Bapak Ibu ya? Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Kalau tidak saya lanjutkan. Adakah? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ingat ya Bapak Ibu, bahwasannya berat badan itu ya dia merupakan gaya pada tubuh yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. W tadi, W itu sama dengan M kali G. Tidak hanya M yang mempunyai peranan, tetapi juga ada nilai G di sana. Kemudian pusat gravitasi pada manusia itu berkisar antara 55 sampai dengan 57% kali tinggi badan Bapak Ibu. Berapa tingginya Bu Sri? Bu Sri? Halo Bu Sri? Aduh. Bu Devi? Bu Sri berapa tingginya? 151, Pak. Coba Ibu bagi langsung 55% kali tinggi badan Ibu. Berapa itu? Berapa Bu Sri? Bu Rini, berapa tingginya Bu Rini? Terus 58, Pak. Ya, coba langsung 55 per 100 kali 158 berapa itu? 86,5, Pak. Kalau Ibu ukur ya dari kepala Ibu bisa sampai ke pusar Ibu itu ya pasti berkisar di 86 itu ya. Kalau Ibu ukur ya sampai ke pusar gitu ya. Suruh nanti teman Ibu mengukur ya dari atas kepala sampai ke atau dari kaki kayak ini, maka
pusar ibu itu berada di sana, ya, karena memang pusat gravitasi tubuh manusia kita itu berada di pusar kita. Oke, terakhir ini Bapak Ibu ada keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh itu ada keseimbangan labil, kemudian juga ada keseimbangan stabil, ya. Oke. Kemudian keseimbangan labil itu adalah garis pusat gravitasi itu jatuh di luas dasar penyokong, dan luas dasar penyokong itu terlalu kecil, ya. Contohnya biasanya kita berdiri tetapi kakinya dirapatkan, Bapak Ibu. Itu biasanya kita tidak stabil, kita labil. Kemudian keseimbangan stabil itu bila kontak dasar atau permukaan pijakannya itu luas, kakinya direnggangkan. Atau pusat gravitasi terletak rendah dan garis pusat gravitasi itu terletak di dalam benda. Maka dia terjadi keseimbangan yang stabil, ya. Selanjutnya, keseimbangan tubuh itu tercapai meningkat bila letak pusat gravitasi itu direndahkan seperti posisi duduk atau berbaring. Kemudian peningkatan luas permukaan penyangga seperti posisi tidur, posisi duduk, berjalan dengan telapak kaki, maka biasanya itu terjadi keseimbangan tubuh. Dan dia akan berkurang bila kita menaikkan pusat gravitasi dengan cara angkat tangan ke atas, menjunjung barang di atas kepala misalnya, maka keseimbangan tubuh itu akan berkurang. Atau mengurangi dasar permukaan penyangga seperti berjalan menjinjit atau berjalan dengan satu kaki, itu menyebabkan keseimbangan menjadi menurun, ya, atau berkurang. Kemudian ya terakhir ya, ini ada sebenarnya aplikasi biomekanika Bapak Ibu ya. Tapi untuk Ibu kayaknya nggak usah lah ya. Saya ajarkan ini hanya untuk reguler sajalah ya. Karena nanti akan memusingkan Bapak Ibu karena kita akan membahas yang terakhir ini ya, sesungguhnya traksi. Tapi saya tidak sampaikan ke Bapak Ibu ya, saya akan ajarkan yang lain ya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan hal yang lebih menarik ya untuk bisa dipraktekkan nanti di rumah sakit. Bu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Ibu, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Sambil saya coba lihat slide yang lain ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan, saya persilakan. Pak. Nggak ada ya? Pak. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi selanjutnya. Bentar, saya lagi buka. Nampak Ibu, saya lagi buka LMS? Nampak, Pak. Pak ya, cuman itu. Kalau sekarang Ibu nampak yang mana? Coba, kalau sekarang. Kesehatan, Pak. Oke. Kesehatan, Pak. Benar ya. Saudara Buana. Ya, betul. Ya, saya akan berikan ke Ibu topik yang kira-kira dekat ya sama dengan kegiatan Ibu di rumah sakitnya. Oke, selanjutkan. Terlihat ya Bu, ya, jelas ya? Bisa dibaca Ibu, apa itu bacanya? Instrumentasi, Pak. Iya, di bawahnya apa Bu? Melihat bagian tubuh. Oke, sekarang pertanyaannya apa isinya ya? Kok besar sekali? Kira-kira kalau saya tanyakan ini ke Bapak Ibu, Bapak Ibu jawab yang mana ini? Abdomennya. Apa? Domain. Komen. Abdomennya, Pak. Ini saya ingin tanyakan ya, karena ini kan instrumentasi, berarti kita akan berbicara alat apa yang kita gunakan untuk kasus ini, ya. Alat apa yang kita gunakan untuk kasus ini? Kira-kira apa alatnya, Bapak Ibu? USG, Pak. Nah, USG ya. Saya coba hentikan dulu, saya coba yang lain ya. Takutnya nanti tidak record ya. Oke ya,
Bapak Ibu. Kata Ibu USG ya. Saya juga tanyakan ke reguler, jawabannya juga USG. Padahal jawaban itu salah, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan melihat apa sih bagian dalam tubuh kita itu, ya tidak hanya untuk yang hamil, ya, maka kita sebenarnya menggunakan ini, Bapak Ibu, ya, endoskopi. Ya, pernah mendengar ini, Bapak Ibu? Nah, Pak. Pernah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, endoskopi ini sebenarnya adalah memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah. Ini sebenarnya sudah menggunakan radioaktif sebenarnya ya, tetapi masih radioaktifnya yang ringan, ya, infrared. Ya, dia memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah. Ya, kenapa kita bisa melihat bagian dalam tubuh itu dengan sangat baik? Karena memang sinar inframerah ini salah satu fungsinya adalah bisa menggambarkan dengan sangat jelas ya bagian-bagian di dalam tubuh itu dengan sangat spesifik ya, dengan sangat spesifik. Bagaimana cara kerjanya? Nanti biasanya ini kalau Bapak Ibu pernah mendengar sekarang itu kan operasi tidak lagi menggunakan operasi konvensional ya, sudah menggunakan laparoskopi. Pernah mendengar laparoskopi Bapak Ibu? Pernah ya? Halo? Pernah, Pak. Pak. Maka operasi laparoskopi ini ya untuk melihat bagian dalam tubuh itu kan dokter tidak melakukan pembedahan ya, tidak membuka bagian tubuh pasien, tetapi dia hanya menggunakan invasifnya itu dengan minimal invasif. Minimal invasif itu artinya dia hanya memberikan robekan kecil pada tubuh, kemudian nanti dimasukkan trokar istilahnya. Trokar itu dimasukkan, salah satu yang dimasukkan ke dalam trokar itu adalah alat ini, endoskopi. Dia berguna untuk memotret bagian dalam tubuh. Inilah sebagai panduan dokter untuk melihat bagian-bagian dalam tubuh yang akan dia lakukan pemotongan, ya, pembersihan dan lain sebagainya. Ya, jadi salah satu alatnya itu adalah endoskopi. Maka dia berfungsi untuk memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar inframerah. Ya, paham ya, Bapak Ibu ya? Ini yang pertama. Nah, maka kalau kita menggunakan endoskopi ini, Bapak Ibu, kita sudah bisa melihat dengan sangat jelas ya bagian-bagian di dalam tubuh itu dengan sangat nyata ya. Jadi seperti ini hernia atau seperti ini polip misalnya. Ya, kalau kita sudah menggunakan endoskopi ini, kita bisa melihat ya seberapa parah polip yang terjadi pada tubuh sehingga nanti dokter bisa memutuskan apakah ini dilakukan pemotongan menggunakan alat potong yang ada di laparoskopi atau biasanya juga bisa dilakukan dengan melakukan ya operasi-operasi secara konvensional. Paham Bapak Ibu? Pahamkah Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke, ya ini yang pertama ya, alat yang kita lihat. Yang kedua, ini yang saya tanya-tanya tadi ya, MRI. Ya, alatnya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa MRI ini hanya bagian kepala yang difokuskan? Karena memang dari namanya, dia memotret bagian dalam tubuh itu menggunakan gelombang radio Bapak Ibu. Ya, MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ketika dia menggunakan gelombang radio, maka tentu yang terfokus kepadanya tidak bisa untuk seluruh tubuh, hanya bagian-bagian tubuh penting. Maka ketika MRI, bagian tubuh penting yang dilihat itu adalah bagian kepala. Ya. Maka dengan MRI ini, kita biasanya menghasilkan gambar seperti ini Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, biasanya MRI ini kita gunakan untuk pasien pasca kecelakaan biasanya. Misalnya dia tidak sadarkan diri, ingin melihat ya apa penyebab ketidaksadarnya itu. Misalnya nanti ada tengkoraknya yang retak atau patah atau bagaimana, itu nanti bisa dilihat kalau kita menggunakan MRI ini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ya, alat yang bisa digunakan juga di rumah sakit itu adalah termografi. Ini hanya contoh saja ya Bu ya, gambarnya saya bikin. Termografi ini adalah melihat panas tubuh itu menggunakan sinar inframerah ya, sinar inframerah. Artinya dengan sinar inframerah yang digunakan ini, dia akan mampu melihat bagian dalam tubuh ya, karena termo ini adalah suhu, maka suhu di dalam tubuh itu bisa dilihat secara lebih detail ya, secara lebih detail. Seperti ini. Coba saya ingin bertanya ini ke Bapak Ibu. Kira-kira warna apa yang paling panas menurut Bapak Ibu? Warna apa yang paling panas? Warna merah, Pak. Biru, Pak. Ada merah, ada biru. Coba saya ada biru, ada merah. Oke. Ibu pernah Ibu punya kompor gas nggak di rumah? Nah, Pak, ada. Kalau dia paling panas itu warnanya apa Bapak Ibu?
Merah, Pak. Merah. Oh ya Allah, rusak komputer Ibu itu kalau merah warnanya. Ganti Sumbe itu. Minta ganti mungkin kok, Pak. Ya Allah. Sumbenya jadinya merah apinya. Jadi Kita yang paling sumbe tuh mah. iya. Jadi yang paling panas itu warnanya biru ya Bapak Ibu ya, bukan merah ya. Pakai Biru ya. Hitachi Wan, biru. Ah, habis itu hijau, habis hijau baru kuning, habis itu baru merah. Nah, itu jauhan lah Bu. Tadi adalah rusak mana kompor gas Ibu tuh ya harusnya ya. Yang paling rendah suhunya itu warnanya putih Bapak Ibu. Makanya Ibu kalau dilihat ya di wajah Ibu itu yang paling asik dilihat itu mata sebenarnya karena di sana suhu paling rendah ya. Nah ini. Nah itu bisa kita lihat menggunakan termografi ya, termografi. Oke ya. Terlanjut Bapak Ibu. Nah ini barangkali banyak di rumah sakit Bapak Ibu nih. Pulse oximetry ya. Apa namanya di rumah sakit nih Bapak Ibu? SP saturasi O2 Ya. Pak. Sip. SP saturasi O2 ya. Bahasa bahasa medisnya sebenarnya namanya adalah pulse oximetry. Tujuannya adalah untuk mendeteksi jantung dan oksigenasi jaringan menggunakan sinar inframerah ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini nggak perlu saya terangkan karena di tempat Ibu banyak ya. Kita biasanya menggunakan ini untuk ya. Tujuan kita sebenarnya untuk memantau ya pasien apakah berada di saturasi atau tidak nanti ya. Oke. Kemudian ini yang saya sebut tadi X-ray ya. Kalau di rumah sakit namanya sinar ronsen. X-ray atau sinar ronsen ini adalah penggunaan sinar X untuk memotret bagian dalam tubuh untuk fungsi diagnosis. Ingat, sinar X fungsinya diagnosis. Artinya dia tidak kita gunakan untuk terapi dan dia tidak kita gunakan untuk kuratif ya. Artinya ini hanya untuk melihat bagaimana keadaan di dalam tubuh yang menggunakan sinar X ya. Maka fungsinya adalah fungsi diagnosis. Untuk fungsi diagnosis. Siapa ya yang bocor ini? Mohon di mute dulu ya, Rengga ini. Nah ini ya, yang saya bilang tadi ya, ada gambar hitam dan gambar putih. Ini menandakan warna bagian hitam ini adalah yang terabsorb ya, yang terserap oleh jaringan. Yang putih itu tidak terserap oleh jaringan. Ini torak ya, ini pada ya. Ini yang saya bilang tadi ya, kita sudah menggunakan alat radioaktif lain ya, barium atau iodium ya, sehingga warna lain ya setidaknya menampilkan warna hitam dan putih saja, tapi juga sudah menggunakan melihat warna jaringan di bagaimana yang putus misalnya seperti ini ya, saya bilang ya tendonnya putus, sehingga ini nanti yang akan di-eating oleh dokter. Nah ini yang ditambahkan, diminumkan biasanya barium ya, yang diinjeksikan biasanya adalah iodium ya. Nah ini CT scan ya, CT scan. Jadi Bapak Ibu juga kalau bisa mengenal ya singkatannya. Jadi CT scan itu adalah computerized tomography scanning ya. Fungsinya adalah memotret bagian dalam tubuh selapis demi selapis. Karena dia scanning ya, dia memoto itu selapis demi selapis. Jadi kalau Ibu lihat cara kerja CT scan itu biasanya dia memutar. Ya Bapak Ibu ya. Halo? Iya. Ya, dia memutar sehingga dia bisa menampilkan bagian dalam tubuh itu selapis demi selapis ya, sehingga dia didapatkan gambaran lebih jelas daripada penggunaan sinar X biasa ya. Kenapa gambar di CT scan itu lebih bagus ya, karena memang dia dihasilkan dari banyak gambar ya. Ini contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 gambar ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dari gambar itu nanti menjadi gambar yang lebih utuh seperti ini, sehingga nanti seperti kegunaannya atau fungsinya ini bisa melihat jaringan mana yang abnormal di dalam tubuh ya, sehingga lebih spesifik bisa dilihat oleh dokter ya, bagaimana kerusakan yang terjadi dalam tubuh pasien. Ini juga bisa dilakukan ya pada CT scan ini biasanya kebanyakan pada wanita ini. Kalau seandainya terjadi retak pada tulang pelvis, ini juga bisa dilakukan scanning ya, sehingga bisa melihat tulang bagian mana yang retak. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan CT scan. Ya. Seperti ini. Selanjutnya, ada yang lebih canggih. Ini penggunaannya sudah tidak lagi untuk diagnosis, tapi penggunaannya sudah masuk ke dalam terapi ya, atau kuratif ya. Di antaranya, yang pertama ini kita kenal dengan istilah PET ya. PET itu singkatan dari
positron emission tomography. Ini saya rasa belum pernah Ibu mengenal ini ya, Bapak Ibu. Pernah nggak mengenal ini, PET ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ya. Jadi PET itu adalah positron emission tomography. Dari namanya, positron itu adalah positif elektron, ya. Artinya kita sudah menggunakan elektron yang bermuatan positif. Ya. Elektron itu ada dua sebenarnya muatannya. Kalau dia bermuatan negatif, kita kenal dengan elektron. Tetapi kalau dia bermuatan positif, kita kenal dengan positron. Ya. Karena positron ini adalah atom berat, ya, atom berat ya. Artinya kita sudah menggunakan radioaktif tingkatan levelnya paling tinggi, ya. Sehingga nanti penggunaan PET ini harus dengan tingkat akurasi dan presisi yang paling tinggi agar tidak meradiasi bagian lain di dalam tubuh. Ya, kenapa? Karena PET ini sudah menggunakan sinar radioaktif yaitu positron ini, ya. Jadi harus betul-betul tepat penggunaannya. Apa yang tepat di sana? Yang pertama adalah tepat bagian mana yang akan kita lakukan tindakan pemotoan, ya. Kayak X-ray itu dia difoto ya, tetapi ini sudah menggunakan positif elektron, ya. Sudah menggunakan atom berat. Artinya dia harus tepat memoto bagian yang mana. Maka seorang fisika medis atau medical fisik itu harus pekerjaannya, tingkat presisi dan akurasinya itu betul-betul tinggi. Ya, presisinya memang harus presisi, akurasinya itu memang benar-benar harus akurasi. Jadi ada dua istilah yang kita gunakan ketika kita menggunakan atau bermain dengan radioaktif ini. Presisi itu artinya tepat tempatnya. Jadi kalau mau ditembak bola 6 ya, harus tepat di bola 6 itu. Akurat itu harus tepat pemberian dosisnya, nggak boleh lebih. Ya, kalau lebih nanti berbahaya, akan dikenain lagi bagian atau jaringan tubuh lainnya, sehingga dia harus presisi dan juga harus akurasi. Ya, itu penggunaannya pada PET. Kalau PET ini, Bapak Ibu, ini ruangan satu bagian rumah sakit itu penuh dengan alat itu saja, ya, dia besar alatnya. Dan bagian tubuh yang dideteksi menggunakan PET ini adalah bagian tubuh yang daerah jangkauannya itu sangat dalam, kemudian sangat kecil. Ya, ini saya contohkan ini, kita melihat tumor kosta ini. Ya, tumor kosta itu berada di belakang elang, ya, di belakang paru. Ya, tumor kosta ini berada di belakang paru. Artinya paru itu harus diselamatkan. Paru yang harus diselamatkan itu dinamakan dengan OR namanya, organ at risk, organ yang berisiko terkena dampak ketika kita menggunakan positif elektron tadi atau positron tadi. Dia nggak boleh kena, ya, maka dia harus tepat. Ya. Dia berada di belakangnya, ya. Nah, maka perlu hitung-hitungan yang tinggi, ya. Makanya orang fisika medis itu latar belakangnya memang harus orang fisika, yang harus hitung-hitungannya itu kuat, gitu, ya. Nah, maka dia harus menghitung bagian itu, sehingga OR-nya itu tidak terkena oleh sinar atau zat radioaktif tadi. Di samping ada OR atau organ at risk tadi, juga ada jaringan sehat di sekitarnya. Apa itu? Ada jantung, ada ginjal. Jantung dan ginjal ini tidak boleh terkena positif elektron yang diberikan kepada tumor kosta tadi. Nah, inilah agak jelimetnya pekerjaan orang fisika medis itu di bagian ini. Ya, dia harus memastikan yang ditembak itu pas pada kanker atau target istilahnya di kami, dan dosis yang diberikan untuk target itu harus tepat padanya, nggak boleh kena yang lain. Harus diselamatkan organ at risk atau OR, dan juga harus terselamatkan jaringan sehat di sekitarnya, ada jantung dan juga harus ada ginjal. Itu tidak boleh terkena dari positif elektron tadi. Paham Bapak Ibu? Halo? Paham, Pak. Oh, Ya, Pak. nah, saya kira sudah nggak ada lagi. Oke ya, seperti itu. Ya. Kemudian, ya ini bagian-bagian lain yang barangkali ini sudah biasa ada ya, yang dipergunakan sehari-hari. Kita mengenal ada fetal ECG ya, ini kita gunakan untuk bayi ya, untuk mengukur kelistrikan jantung janin, ya identik dengan EKG atau EKG janin seperti itu. Nah, ini juga ada EMG, ya, sesuai dengan namanya, dia adalah elektromiogram. Ya, miogram itu pada jaringan otot ya, miogram. Baik EKG tadi maupun EMG tadi, dia menghasilkan gelombang sinusoidal. Gelombang sinusoidal ini kalau di fisika kita mengenalnya dengan gelombang pada tali ya, ada lembah, kemudian ada bukit ya, seperti ini. Jadi ini dirapatkan, makanya dia seperti ini.
Ya, kemudian juga kita mengenal EEG. EEG itu adalah elektroencephalografi, berarti ini pada otak, ya. Pengukuran kelistrikan pada jaringan otak ya, kita mengenalnya dengan EEG. Ini biasanya banyak juga dilakukan untuk melakukan treatment untuk pasien-pasien ya pasca misalnya hilang ingatan ya, atau memulihkan penyakit di bagian otak dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan untuk pengukuran kelistrikan pada jaringan otaknya seperti itu. Dan fungsi atau konsep dari gelombangnya sama dengan EKG tadi ya, sinusoidal juga. Kemudian ada ERG. ERG itu adalah elektroretinografi, ya, pengukuran kelistrikan pada jaringan retina. Ya. Kemudian ya ini sama ya, konsepnya sama. Pada retina juga menghasilkan gelombang sinusoidal. Kemudian di rumah sakit ya atau di klinik-klinik lainnya kita juga mengenal adanya ophthalmoskopi. Ophthalmoskopi ini berfungsi untuk melihat bagian dalam mata, bukan untuk kasus tidak bisa melihat jauh atau melihat dekat, tapi melihat bagian dalam mata yang kira-kira ada kerusakan atau ada gangguan ya, itu kita bisa menggunakan ophthalmoskopi ya, seperti ini. Dan juga ada otoskopi untuk melihat bagian dalam telinga ya, ini biasa ini ya. Kita selalu mengatakan kepada pasien kita, selalulah memeriksakan ya bagian tubuh kita itu setidak-tidaknya medical check up itu 1 kali berapa bulan, Ibu? Bapak Ibu? 1 kali 6 bulan. 1 kali 6 bulan ya. Ini saya bertanya ini ke perawat Yarsi ini. Berapa kali memeriksakan telinganya Bu ke THT? Bila sakit, Pak. Ini Bu, Ada keluhan. nah, ini perawat lah yang bilang ini. Nah, itulah kita ya. Ini perawat lah yang bilang ya. Nah, inilah kita ya, Bu, Bapak Ibu ya. Nah, memang ya mau gimana lagi ya. Harusnya ini 1 kali 6 bulan ya. Makanya tidak salah kalau seandainya terjadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Pas ngecek ke THT sudah terjadi penumpukan yang maha dahsyat di telinga sehingga bisa terjadi kehilangan pendengaran temporal ya. Kehilangan pendengaran temporal ya. Oke. Bu, kehilangan pendengaran itu ada 2, ada temporal, ada yang permanen. Kira-kira contoh dari kehilangan pendengaran temporal itu apa, Bu, Bapak Ibu? Ayo. Apa contoh dari kehilangan pendengaran temporal ya? Sementara itu, apa kira-kira? Ayo. Apa kira-kira contohnya, Bapak Ibu? Gas rumen yang baik menumpuk, Pak. Ya, Air. betul. Masuk air, Pak. Masuk air ya. Oh, bisa. Tetapi yang paling gampang ini, Ibu. Pernah nggak tinggal di tempat-tempat kebisingan? Contoh di Semen Padang misalnya. Di Semen Padang itu ada satu daerah untuk mengambil batu putih gitu ya, istilahnya. Itu kan selalu terjadi itu kan keras bunyinya ya. Atau Ibu tinggal di dekat landing atau di bandara, itu bisa terjadi kerusakan pendengaran secara temporal. Ya, apa obatnya itu, Bu? Bapak Ibu? Apa obat untuk kasus yang saya bilang tadi? Halo, Bapak Ibu? Apa kira-kira obat kalau seandainya kita tinggal di daerah kebisingan misalnya, noise-nya tinggi misalnya. Apa obatnya kira-kira, Bapak Ibu? Halo? Pakai penutup telinga, Pak. Ya, tuh. Atau yang paling dahsyat obatnya apa, Bu? Pindah aja dari sana ya. Lagi, Pak. Kembali dia pulih ya. Tetapi kalau Mas, vibrasi, Pak. kerusakan pendengaran secara permanen itu biasanya adanya disfungsi pada bagian-bagian telinga ya. Ingat ya Bapak Ibu, bagian telinga itu ada 3, ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam ya. Fungsi yang saya bilang tadi adanya terjadi gangguan itu terjadi pada 3 bagian ini, bisa di luar, bisa di tengah, atau bisa di dalam ya. Maka perlu kita melihat apa yang terjadi pada bagian telinga kita ya. Selanjutnya kita melihat bagian dalam tubuh itu ada USG gitu ya. Contohnya adalah penggunaan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi organ dalam tubuh, umumnya untuk diagnosis ya. USG ini fungsinya
umumnya untuk diagnosis. Tapi apakah bisa untuk terapi? Bisa. Di antaranya adalah batu empedu ya. Bisa kita menggunakan USG untuk terapi. Jenis USG itu sekarang sudah ada 4 dimensi ya. Ada 2, ada 3, dan ada 4 dimensi. Oke, ini cara kerja USG ini, Bapak Ibu. Jadi USG itu muncul itu dari manusia melihat kelelawar sebenarnya Bapak Ibu. Kelelawar itu dia keluar pada malam hari, kemudian bisa menangkap mangsanya padahal dia tidak melihat mangsanya itu. Dia hanya mengeluarkan bunyi yang keluar dari tubuhnya. Bunyinya itu yang kita kenal dengan bunyi ultrasound. Ya. Bunyi ultrasound itu adalah bunyi yang berkisar di atas 20.000 Hz. Ya. Jadi bunyi itu ada 3 Bapak Ibu. Ada infrasonik, itu di bawah 20 Hz. Kemudian antara 20 sampai dengan 20.000 Hz itu bisa didengar oleh manusia. Kemudian bunyi yang tidak bisa ditangkap oleh manusia tapi bisa ditangkap oleh kelelawar. Itu adalah bunyi ultrasonik ya, atau ultrasonografi lah alatnya. Ya, jadi dengan melihat kelelawar itu manusia mampu menciptakan USG ya. Jadi cara kerjanya sama dengan bagaimana kelelawar menangkap mangsanya ya, Bapak Ibu. Oke, jadi cara kerja USG itu ya gampang ya. Dia ada A scanning, B scanning, dan ada M scanning. A scanning itu dia diletakkan saja di abdomen ibu. Kemudian ketika dia digerakkan, ketika dia ditaruh itu Bapak Ibu, dia membuat titik ini. Ya, dia ditaruh saja, maka dia membentuk titik. Kemudian dia mau digerakkan, nah maka dia membentuk seperti ini. Jadi USG itu perlu diletakkan dan perlu digerakkan sehingga dia baru mampu membuat gambar seperti ini ya. Jadi dia diletakkan kemudian digerakkan. Seperti ini 2 dimensi nih Bapak Ibu. Sekarang sudah sangat canggih ya. Kalau dulu mungkin dokter masih bisa salah ya menentukan jenis kelamin misalnya ya. Karena aneh ya Pak ya, USG ini sebenarnya tidak untuk jenis kelamin, tetapi masih banyak pasien ingin melihat jenis kelamin anaknya apa. Apa sih fungsi USG Bapak Ibu? Halo? Melihat perkembangan janin, Pak. Sip, ya. Jadi sebenarnya USG itu berfungsi untuk melihat perkembangan janin. Apakah kehamilan diteruskan atau dihentikan, ya. Tapi yang dihentikan itu apakah berlaku di Indonesia Bapak Ibu atau di Sumatera Barat? Tidak ya. Tapi kalau di luar negeri Bapak Ibu, saya pernah di rumah sakit Alexandra Hospital di Australia ya. Itu ketika misalnya ada gangguan pada janin ya, misalnya jantungnya tidak bekerja dengan baik, kemudian atau saluran ekskresinya tidak berada pada jalurnya, itu dokter di sana merekomendasikan kehamilan dihentikan. Itu setelah dilakukan USG ini. Ya, tetapi di Indonesia itu masih belum berlaku. Kita masih menerima apa takdir kita kan, Bapak Ibu ya. Ada juga. Ada juga. Ada juga. Wah, ini saya baru mendengar ini. Ini biasanya kalau di kita ya, kita menerima takdirannya ya. Tapi kehamilan berapa Ibu yang dihentikan? Trimester awal ya biasanya. Bulan di bawah 4 bulan. Oke, sip. Ya. Jadi kalau di luar negeri saya melihat sendiri itu rekomendasi dari dokternya kehamilannya dihentikan seperti itu. Oke, ini USG itu Bapak Ibu. Ya. Ini yang sudah sangat jelas ya, rambutnya pun juga udah kelihatan ya. Ini NST atau kita kenal juga dengan external fetal monitor yang berfungsi untuk fetal heart rate dan untuk kontraksi uterus. Ini juga pada ibu biasanya dilakukan untuk melihat apakah kehamilannya pada kehamilan yang sudah mau partus ya, yang sudah mau aterem, itu melihat kondisi ibu dan kondisi janin apakah sudah layak dilakukan persalinan normal atau harus dilakukan SC ya. Nah, ini biasanya dilakukan untuk ibu ya, dengan kehamilan yang sudah cukup umur ya, atau yang kita kenal dengan aterem ya. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi beberapa instrumen lain yang dalam kesehatan yang kita gunakan ya, tapi sekarang sudah penggunaannya ini dibatasi ya. Kalau dokter masih bisa menggunakan ya. Di antaranya adalah ventouse dan juga ada vacuum assisted vaginal delivery ya, seperti kuret seperti itu Bapak Ibu ya, atau seperti vakum seperti ini ya. Ini pertanyaan nih Bapak Ibu, kenapa kalau anak di vakum itu ininya nonjol Bapak Ibu? Karena tulang tengkorak masih lunak, Pak. Ya, tulang tengkorak masih lunak, kemudian dilakukan tekanan pada vakum sehingga ya menonjol dia. Tapi apakah nanti setelah dia lahir, kemudian setelah beberapa tahun yang akan datang, masih ada bekasnya Bapak Ibu? Enggak, Pak, menghilang, Pak. Menghilang ya, tetapi
ada juga yang permanen. Itu tergantung memang kondisi tubuh atau kepala dari anak ya, atau pada yang dilahirkan ya. Jadi kalau ada kawan-kawan ibu agak lonjong-lonjong kepala ketik tanyon vakum belundai. Ya seperti itu ya. Penyebabnya apa itu, Pak? Terlalu kuat menyedot itu, Pak. Ini karena disedot ya, karena tekanan di sini Bu. Ini kan tekanan vakum ini sama. Ibu kan pernah ini ya, sering lakukan vakum ya pada di rumah ya. Coba Ibu coba sedot sedikit. Ini sedotan Ibu itu kan masih kecil ya. Coba sedot tangan sedikit. Itu bekas nggak? Ya, nah ini sama dengan di sini. Apalagi ini ingat ya, yang disedot ini nanti bagian dalam tubuh yang lain itu kan juga ketarik. Jadi banyak banyak bagian yang ditarik ya, sehingga nanti akan muncul bagian seperti ini ya. Agak dipaksa. Jadi vakum itu sebenarnya kan agak dipaksa sehingga terjadi benjolan bagian morfologi yang agak sedikit berbeda ya. Tapi biasanya kebanyakan dari pasien itu kembali ke seperti semula, tapi ada juga pasien yang masih muncul ya. Ini vakum seperti ini. Oke, ini juga elektroshock. Ini ada di rumah sakit jiwa ini biasanya. Ini digunakan terapi shock listrik untuk kelistrikan otak ya, biasanya untuk pasien dengan gangguan jiwa. Kalau pasien yang betul-betul sakit jiwa, Bu, kita gunakan ini bisa sembuh. Tapi kalau pasien pura-pura sakit jiwa, ini bahaya pakai ini, bisa putus semuanya. Bisa betul-betul dia sakit jiwa ya. Ini tergantung juga pasiennya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, audiometri itu adalah pemeriksaan fungsi pendengaran dengan menggunakan peralatan audiometer. Dan terakhir ini radioterapi. Baik. Jadi saya ingin bercerita sedikit di bagian ini. Saya coba cek dulu Bu, apakah saya punya videonya. Kalau saya punya, saya coba berbagi ke Ibu. Oke, saya coba. Ibu bisa lihat apa yang saya buka, Ibu, atau tidak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya coba share.
sekarang Ibu lihat ya. Apa yang terlihat Bapak Ibu? Coba Bu cek. YouTube. Tampilan YouTube. YouTube, Ya. Pak. Oke. Terdengar nggak suaranya? Dosen mengirimkan konet kami dengan aman dan selalu tepat waktu. Terdengar suaranya Bapak Ibu? Pak. Iya, Pak. Diskon ongkir, Pak. Ibunya. Aduh. Oke. Coba Acne and simak dullness Ibu ya. caused by damaged skin barrier will not only affect the appearance. Suaranya terdengar ya Bapak Ibu ya? Indonesia Terdengar, is Pak. archipelago in the world and can be found in the heart of Southeast Asia. Its unique geographic location provides Indonesia with an abundant source of natural resources, making this country a major contender in many fields, including health. Several years ago, the availability of advanced medical equipment in Indonesia was not as broad as it is today. The only form of treatment available for patients with brain disorders was conventional brain surgery or lobotomy. Now, Gamma Knife Radiosurgery is available in Indonesia. Gamma Knife Center Indonesia or GKCI is functioning at Siloam Hospital's Lipo Village, Tangerang since 2012. Gamma Knife Center Indonesia, Siloam Hospital's Lipo Village is the first perfection-based radiosurgeries program in Southeast Asia and the only one in Indonesia to provide Gamma Knife radiosurgery for patients. Gamma Knife is the latest standards in non-invasive radiation surgery for brain tumors, functional disorders, and artery-venous malformations. With the presence of Gamma Knife Center Indonesia, it is likely to establish Indonesia as a major healthcare destination for patients with brain disorders in desperate needs of Gamma Knife radiosurgery treatment, especially in Southeast Asia and surrounding regions. Gamma Knife Perfection is the latest generation of stereotactic radiation surgery, utilizing a high level of accuracy with no discomfort and protections against radiations to normal brain cells for all patients. Gamma Knife Perfection is the first Gamma Knife unit in Indonesia and Southeast Asia. In Gamma Knife radiosurgery, over 190 narrow beams of radiation are focused on the targeted tumor or other brain deformation. Hence, the quantity of radiation beam passed through the normal brain cells is much lower, yet has a high enough dose of radiations on the target location where all of the directed beams are focused on. The accuracy of Gamma Knife radiosurgery is in sub-millimeters, so it does not damage the surrounding uninfected cells and in some rare cases only causes minor side effects, compared to conventional radiation treatments or conventional surgery. This is assured by a multidisciplinary treatment approach comprises clinicians and clinical scientists. Gamma Knife therapy can generally be done in one day. There is no need for inpatient care, no anesthesia, no ventilators, and no scars, which are usually associated with conventional surgery. It can be said that Gamma Knife radiosurgery is bloodless surgery. The first step of the procedure is preparation. In this procedure, patients are attached to a frame for their head. This is for stereotactic localization as well as to prevent the head from moving when undergoing the procedure. The following process is stereotactic imaging. This process is where a team of doctors determine the size, position, and shape of the target that needs to be treated. The following procedure is delineating a tumor or target by a neurosurgeon and those planning by a medical physics specialist. The final treatment plan will be reviewed by a team of neurosurgeons, radiation oncologists, and medical physicists. When a schedule for radiosurgery has been decided, the process can then be executed. When the treatment is complete, patient could go back to their home on the same day, but the patient's condition is regularly checked for the next few months to ensure there is no remissions. Gamma Knife radiosurgery pertains to quality assurance, where each process requires systematic planning to ensure the Gamma Knife procedure corresponds to the patient's need, so that they are content with the level of treatment received and retaining the quality of the whole procedure. Gamma Knife radiosurgery can also be conducted without the use of the frame, which is referred to as frameless radiosurgery. This is generally done if the size of the tumor is relatively large or close to a very sensitive critical structure. Gamma Knife Center is the only center in Southeast Asia and broad experience of treating large tumors with frameless radiosurgery in multiple fraction. Gamma Knife itu suatu alat yang dedicated khusus untuk brain. Suatu penyakit tertentu
misalnya suatu penyakit tumor jinak otak yang kecil volumenya dan letaknya namanya dalam istilah Inggris itu deep seated, istilah di dalam. Dalam sekali artinya kalau kita membuka dengan operasi tradisional maka akan banyak sekali ruginya otak yang normal dan menimbulkan kerusakan. Maka pada kelainan seperti itu gamma knife jadi suatu prosedur yang utama. Ini yang disebut dengan minimal invasive radio surgery. For example, Miss Vera Dewi, age 45. This mother of 3 children underwent gamma knife radiosurgery in September 2013 to treat meningioma that she had been diagnosed with. Before undergoing gamma knife radiotherapy, the size of the tumor in Miss Vera Dewi's brains was 1.22 cc, and a year after undergoing radiotherapy, the tumor only shrank to 1.08 cc. Gamma knife radiosurgery is different from other tumor therapies. The process is fast, accurate, and leaves no scars on the head like conventional surgery. A day after undergoing radiosurgery, Miss Vera Dewi was able to go back to her daily routine, like playing table tennis with her children and even continue with her hobby of sewing. Saya bersyukur bisa mencoba teknologi gamma knife itu. Jadi saya merasa mempunyai harapan untuk sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas saya seperti biasa. Saya masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan bermain pingpong bersama anak saya. Gamma Knife Center Indonesia, Center of Excellence in Radiosurgery, of it's located at Siloam Hospital's Lipo Village. For more information, please contact 021-546-0055, extension 2421 or 2422. Cell phone 0812-951-00080 or email info@gammaknifeindonesia.com. Can also visit the website www.gammaknifeindonesia.com. The first perfection-based stereotactic radiosurgeries program in Southeast Asia. Oke, sampai di sana Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini sedikit saya ingin menggambarkan ya biar Ibu lihat sendiri. Kemudian dari video yang saya tayangkan tadi ada nggak kira-kira yang mau Ibu tanyakan atau Bapak Ibu tanyakan? Silakan. Ibu paham nggak dengan video? Kenapa saya menayangkan video tadi? Karena di bagian terakhir di dalam slide saya itu ada radioterapi ya. Jadi saya hanya ambil salah satu perwakilan ya, karena riset saya terakhir itu memang konsen di radioterapi ya Bapak Ibu ya. Ada nggak yang mau ditanyakan dulu sebelum kita coba membahas sedikit apa itu radioterapi? Dari video tadi itu ada nggak yang mau ditanyakan? Bu Fitri Yeni, ada yang mau ditanyakan? Ini Bu Fitri Yeni. Bu Fitri Yeni bawa anak ya. Lagi nganter apa Pak? Nganter anak kemping Pak, maaf Pak. Ketawa lagi ya Allah. Ya, ada yang mau ditanyakan Bu Fitri? Tidak Pak. Tidak. Ya, Bu Devi, ada yang mau ditanyakan Bu Devi Sahrinalti? Enggak Pak. Nah, Bu Rini paham berarti ya dengan tayangan tadi? Sedikit paham Pak. Oh, sedikit. Asik. Bu Rini Oktavia, Bu Rini ada yang mau ditanyakan? Oh, Bu Rini nggak ada ya? No. Bu Rina ada yang mau ditanyakan? Ayolah bertanya lah, Pak Ibu. Saya sudah sampaikan ya ilmu termutakhir ya dalam kuratif kanker ya. Ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Bu Rina, silakan. Siapa tahu nanti di Yarsi ada ya. Siapa tahu ya. Bu Nur Anissa, ada yang mau ditanyakan? Bu Nur? Ini saya cek satu-satu nih. Nggak ada juga. Bu Rizda? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Bu Riz? Itu bagaimana cara kerja radioaktif itu memperkecil
ukuran tumor itu Pak, bagaimana cara kerjanya? Oke, nah, ini bagus ini pertanyaannya, Bu Rista. Jadi saya jawab ya. Jadi bagaimana cara kerja radioaktif ya? Jadi radioaktif itu Bapak Ibu, dia menggunakan yang dikenal dengan waktu paruh ya. Mungkin di SMA barangkali Bapak Ibu mengenal ya, berbeda zat radioaktif itu berbeda waktu paruhnya. Ketika kita menggunakan gamma knife ya dalam rangka memperkecil ukuran size tumor ya dari 1,2 sekian tadi menjadi 1,08, itu bersamaan dengan waktu paruh yang dipunyai oleh zat radioaktif. Ketika kita menggunakan gamma knife perfection, itu kita menggunakan kobal. Kobal itu waktu paruhnya itu 6 jam. Jadi kenapa dengan menggunakan gamma knife itu pasiennya nggak perlu dirawat inapkan ya? Karena dia akan bekerja secara otomatis setelah diberikan treatment selama 6 jam, maka dia akan hancur bersamaan dengan kanker yang ada di sana. Ya, tapi ingat ya, menghancurkan dengan sistem gamma knife ini, dia tidak menghancurkan utuh langsung hari itu, tapi dia akan lama-kelamaan karena dia sudah didestruk sama itu, sehingga nanti bagian kankernya itu akan mati bersama dengan keseluruhan. Jadi nanti dari 1,088 di awal itu, beberapa bulan yang akan datang itu akan terus mengecil sehingga dia akan hilang. Ya, makanya nggak perlu adanya rawat inap di sana. Jadi pasien-pasien kami di Siloam itu dia hanya ditentukan hari apa, kemudian setelah dilakukan treatment dia langsung pulang. Bagaimana cara memonitornya? Nah, itu yang dinamakan dengan observasi di dalam rumah sakit ya. Misalnya 1 bulan dia berkunjung lagi untuk melihat, mendetek ya berapa ukuran kankernya. Itu bisa saja menggunakan CT scan atau kita menggunakan MRI. Itu tergantung nanti mana tindakan yang lebih tepat ya yang akan dilakukan oleh dokter. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita menggunakan radioaktif ini, sebelum kita melakukan kepada pasien, kita mengenal ada istilahnya TPS ya Bapak Ibu. TPS itu adalah Treatment Planning System. Jadi kita sudah memberlakukan SOP atau katakanlah protap-protap ya, karena kalau di radioterapi itu kita acuannya internasional itu ya, kita mengenal IAIA namanya, dan di Indonesia kita menggunakan Bapeten ya. Bapeten itu adalah berapa radiasi yang harus diberikan kepada pasien. Tidak boleh melebihi itu. Biasanya kita menggunakan daerah keberterimaan biasanya di kurang dari 5%. Bahkan kalau untuk Siloam ini kita menggunakan di bawah 2%, biasanya 1,8%. Artinya kesalahan yang bisa ditolerir itu hanya 1,8% ya, tidak boleh lebih dari itu ya, maka dosisnya itu harus tepat seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia bisa cara kerjanya adalah bersamaan dengan waktu paruh yang dimiliki oleh zat radioaktif tersebut. Oke, paham Bapak Ibu? Paham Pak. Berarti tanpa obat pendamping ya Pak? Tidak ada. Salah satu-satunya alatnya itu adalah zat radioaktif. Tidak ada obat pendamping lainnya. Karena pasien tidak akan dilakukan tindakan invasif, tidak akan dilukai, tidak akan tidak akan berefek ke tubuhnya karena zat radioaktif itu pergi bersama dengan sinar yang dipancarkan oleh gamma knife tadi. Seperti itu Bu Baptis. Iya Pak. Iya. Any question? Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Bu Herna, ada pertanyaan Bu Herna? Enggak, Pak. Enggak, oke. Kalau tidak, udah jadi grupnya dibuat Pak Adi? Belum, Pak. Wah, belum. Aduh. Belum, Pak. Oke, saya buat, Pak. Silakan dibikin grupnya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa pertemuan kita itu hanya 1 kali, tapi dibikinkan 1, 2, 3 kayak itu ya, 21, 22, sampai 26, seperti itu ya, sesuai dengan RPS itu ya, Bapak Ibu. Iya kah? Ya Pak. Berarti absennya saya bisa dapat dari mana ya? Coba ya di grup yang akan dibuatkan Pak Adi nanti, tolong dibikinkan nama, kemudian dibikinkan NIM-nya sudah ada Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Tolong dibikinkan lengkap, kemudian nanti biar saya rekap semua siapa yang hadir hari ini. Hadir semua kan Bapak Ibu ya? Hadir Hadir, Pak. Pak. Hadir semua ya. Jadi oke. Jadi nanti saya akan bikinkan. Pertemuan kita itu saya lihat di RPS itu 21, 22. Ya, nanti saya cek lagi RPS-nya. Ya, Bapak Ibu ya.
Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasa saya cukupkan ya pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan manfaat ya atas pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita foto dulu Bu, lupa saya. Bu Pak Adi, coba di-on-kan kameranya. Ini nanti sebagai syarat. Ya. Bu Pina, coba senyum Bu Pina. Pak Adi, nah senyum. Bu Devi, jangan ditutup mulutnya Bu Devi. Nah, 1, 2, 3. Ini Bu Rina kemana ya? Bu Rina yang ada cuman di ruangan pintunya aja ini. Jumat. Oke, sip, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama live ya.